Jadi ada 4 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang suka menipu. Yang kedua, orang yang bakhil, pelit, itu jauh dari surga itu. Orang-orang yang ketiga, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, kebaikannya diler-ler apa sih, disebar-sebarin, pamer-pamerin, dicerita-ceritain. Tawan tuh munafik, ungkit-ungkit. Yang keempat, pemimpin yang berperangai buruk, menzalimi rakyatnya, merasa tersindir, ditangkepin. Namanya punya kekuasaan begitu emang. Oke, sekarang hadis, tematik hadis hari ini adalah, jangan pada ngomong, direkam nih, biar jadi YouTuber. Kalau niatnya jadi subscriber, jadi YouTuber, dapatnya YouTuber. Tapi kalau niatnya menyebarkan hadis Rasulullah, insya Allah dapat pahala sampai akhirat. Walaupun nggak ada yang baca misalnya, nggak ada yang dengerin, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jadi YouTuber berat sekarang, harus ada 1000 viewernya. Itu rata-rata orang-orang yang artis lah, itu gampang kalau artis, penggemarnya kan banyak. Kalau kita sulit, harus nyebarin beberapa grup yang banyak orangnya, belum tentu dibuka. Dan niat karena Allah saja, mengharap ridho dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, tidak usah yang lain. Hadis hari ini ada 4 tulis, 4 yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan besarnya orang yang bersedekah, manfaatnya orang bersedekah. Hadis yang pertama, manaqasat, hadis riwayat Muslim, nomor hadis di sini tertulis 2588. Kamu ngomong, saya ngomong, yang dengerin siapa dong? Saya manaqasat sodaqatun mimmalin. Kata Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Kalau kalian ingin hartanya ditambah, banyakin sedekah. Semakin kalian pelit, makin berkurang hartamu. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya sedekah itu tidak mengurangi hartamu. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa izza. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf illa izan, kecuali kemuliaan. Kamu kalau jadi pemaaf, itu malah Allah memuliakan itu. Kata setan, lu mau aja kalah minta maaf, jangan. Lu rendah, lu lemah, lu gitu. Setan tuh begitu bisikinnya. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang merendah karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ketika kita merendah di hadapan Allah, kita orang lemah,
Kita bisa ibadah pun karena karunia Allah. Itu justru Allah akan mengangkat derajatmu. Ngerti nggak yo? Ibadah nih, rajin sholatnya nih, daripada lu nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, zohirnya sedekah itu mengurangi harta. Memaafkan itu menunjukkan kalah atau lemahnya seorang, itu zohirnya. Kita mengalah, memaafkan, bukan berarti kita kalah, cuman zohirnya saja. Begitupun seorang yang merendah diri di hadapan Allah, justru Allah akan mengangkat derajatnya. Kita bisa baca Al-Quran bifadlillah wa birahmatillah. Ngerti nggak? Dengerin. Yang main HP ambil nanti. Catat, nanti saya tanya nanti. Pak Ale kenapa duduk, Rel? Yang nyuruh duduk siapa? Makanya tadi jangan ngomong, harusnya diem aja. Bapak juga tahu, nggak mungkin kamu ini tunjuk. Habis kamu ngomong sih. Ente kadang-kadang. Nggak usah langsung. Diri, sini. 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 Pak jangan digabungin, Pak. Sedekah itu menambah harta seseorang, yakinlah itu. Mungkin tidak dalam bentuk duitnya, hartanya, tapi apa? Kesehatan anak keluarganya, orang tuanya pada sehat, saudara pada sehat, timbul ketenangan, ketentraman hatinya, itu bertambah malah. Hartanya nggak bertambah, nggak kelihatan, mungkin Allah beri keberkahannya bertambah. Menjadi orang pemaaf itu justru menambah harga dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya malah dianggap lemah di hadapan Allah, malah Allah akan memuliakannya. Tawadu justru akan menambah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan terkadang menggoda kita, jangan bersedekah, tahu habis lu hartamu. Jangan maafin saudaramu, nanti kamu dianggapnya lemah oleh orang, kalah. Jangan kau tawadu depan manusia, nanti kamu dianggap rendah derajatmu. Itu iblis begitu. Hadis yang kedua, 4 hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ahsya ma khasyitu ala ummati kibarul batni. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perutnya buncit. Kenapa? Banyak makan. Banyak makan. Maksudnya kata Rasulullah, khawatir dengan orang-orang yang banyak makan. Coba cekin, Pak, tuh, Pak. Menurut Syekh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, itu beliau menjelaskan perut buncit yang dimaksud adalah terlalu banyak makan dan minum. Minum air. Biasanya orang yang terlalu banyak makan mengecilkan keinginan kuatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau banyak makan malas ibadah, malas tidur, ngantuk hawanya itu. Coba deh, perut gemuk. Makanya Rasulullah mengkhawatirkan itu. Efek dari banyak makan jadi malas lah, maunya tidur lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tidur aja bukannya bangun. Orang buncit kan bukan gitu biasanya. Seneng tidur. Wa muda wa matun naum, sering tidur, banyak tidur. Akhirnya apa? Aktivitas yang manfaat berzikir kepada Allah hilang, terbengkalai. Cari nafkah akhirnya terbengkalai. Tuh yang tidur sih. Tidur bangun tidur jam 11 baru tidur. Rezekinya keburu dipatok ayam. Yang ketiga kata Rasulullah SAW yang Rasul khawatirkan wal kaslu, malas. Itu Rasulullah yang mengkhawatirkan. Orang kalau sudah malas, aktivitas manfaat hilang. Kemudian main game, semangat. Si siapa? Farhan main game semangat, kemudian ibadah ogah, suruh ngaji malas. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah khawatirkan wa dha'ful yakin, lemah keyakinan, imannya lemah, tipis, payah. Disuruh perang nih membela agama Islam, lari kabur dari medan perang, takut mati. Suruh baca Quran, ogah. Keinginan untuk membaca Quran lemah. Keinginan untuk berzikir lemah. Itu Rasulullah khawatirkan tuh. Wada' fil yakin. Pak, tanya Pak Putra Pak. Kalau orang tipis imannya itu maleslah sholat sunnah. Untung sholat wajib sekedar mengugurkan kewajiban. Udah selesai udah, zikir enggak, doa enggak pernah. Gimana itu? Peningkatan ibadahnya enggak ada. Ini Rasulullah khawatirkan umatnya seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan satu doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemalasan, minal kasali. Dari sifat malas harus doa minta kepada Allah dijauhkan dari sifat malas. Ingin biar rajin tapi nggak pernah doa kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang rajin ibadah ya Allah. Minta. Di keliling kalian tuh iblis-iblis semua masalahnya. Kamu jadi jahat kan gara-gara iblis itu. Bisikin, udah maling aja, jadi maling aja. Tuh roti enak tuh, roti di Madura, udah ambil aja makan, enak itu enak. Itu iblis itu bisikin tuh. Keburukan semua itu berawal dari bisikan iblis. Makanya Allah mengajarkan doa a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bisikan dari jin, ada lagi bisikan dari manusia. Si Putra bisikin Aryo, yo ambil aja yo, roti itu enak yo ambil aja. Orang yang ngelihat orang yang ngelihat. Itu bisikan dari manusianya. Minal jinnati wan nas. Makanya banyakin doa. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa min fitnatil qabri wa azabil qabri wa min fitnatin nar wa azabin nar wa a'udzubika min fitnatil faqri
Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.